Kamu berdiri di tengah ruangan yang remang. Dia menatapmu. Tatapannya begitu memuja, seolah kamu adalah satu-satunya karya seni di dunia yang tandus ini. Setiap pujiannya adalah kuas yang melukis citra dirimu. Sempurna, bisiknya. Misterius. Tidak tersentuh. Kata-kata itu membangun sangkar emas di sekelilingmu. Kamu tersenyum, tetapi senyum itu tidak mencapai matamu. Kamu merasa dipuja, tetapi anehnya, kamu tidak pernah merasa lebih tak terlihat. Ada kekosongan yang dingin di antara kalian, jarak yang tidak bisa dijelaskan. Dia mencintai idenya tentangmu, bukan dirimu yang sebenarnya. Ini bukan cinta, ini adalah psikologi gelap dalam bentuknya yang paling halus. Ini adalah proyeksi fantasi. Dia tidak jatuh cinta padamu. Dia jatuh cinta pada cermin yang memantulkan kembali kekosongan dan kebutuhannya sendiri. Kamu adalah kanvas kosong tempat ia melukis mahakaryanya. Sebuah fantasi yang dirancang untuk menyembuhkan lukanya sendiri, bukan untuk merayakan keberadaanmu. Pernahkah kamu merasa harus terus-menerus memainkan sebuah peran, mengenakan topeng yang ia pahatkan untukmu? Setiap kali kamu menunjukkan secuil kerapuhan, lelucon yang aneh, pendapat yang berbeda, air mata yang tak terduga, kamu bisa merasakannya. Kekecewaan. Tatapannya yang hangat berubah menjadi dingin. Keheningannya menjadi hukuman. Dia tidak menegurmu, dia hanya menarik cintanya, membuatmu kelaparan. Ini nih adalah mekanisme kontrol yang kuat. Kamu belajar bahwa untuk dicintai, kamu harus mematikan dirimu yang sebenarnya. Kamu harus menjadi fantasi itu. Proyeksi fantasi seringkali berasal dari narsisme atau luka masa lalu yang dalam. Proyektor dalam hal ini, dia mencari wadah yang sempurna untuk menampung semua kualitas yang mereka yakini kurang dalam diri mereka atau yang mereka inginkan dari dunia. Dia tidak melihatmu sebagai manusia dengan kompleksitas, kekurangan, dan keindahan yang berantakan. Dia melihatmu sebagai solusi, penyelamat, sebuah simbol. Dia mungkin memujamu karena kekuatanmu, karena dia merasa lemah, atau kemurnianmu karena dia merasa ternoda, atau kegembiraanmu karena dunianya sendiri berwarna abu-abu. Tapi ini adalah transaksi, bukan hubungan. Kamu menyediakan permukaan yang mulus untuk proyeksinya, dan sebagai gantinya, dia memberimu adorasi yang bersyarat. Kisah Elara dan Silas adalah contoh yang sempurna. Silas bertemu Elara di sebuah galeri seni. Dia menyebutnya mahakarya yang berjalan. Awalnya, Elara mabuk oleh perhatian itu. Tidak ada yang pernah memandangnya dengan cara seperti itu. Silas membelikannya gaun-gaun vintage yang elegan dan buku-buku puisi yang tidak pernah ia baca. Dia membangun citra Elara sebagai seorang dewi tragis dari era lain. Seorang penyair yang pendiam dan penuh teka-teki. Masalahnya, Elara sebenarnya konyol. Dia suka komedi murahan, memakai kaos band yang pudar, dan tertawa begitu keras hingga mendengus. Suatu malam dia mencoba menunjukkan sisi dirinya yang ini. Dia menceritakan lelucon yang buruk dan tertawa terbahak-bahak. Keheningan Silas begitu memekakkan telinga. Dia tidak marah. Dia hanya menatapnya dan berkata dengan suara pelan, "Itu bukan dirimu, Elara." Saat itulah Elara mengerti. Dia tidak sedang dicintai. Dia sedang diaudisi untuk peran yang tidak pernah ia inginkan dan dia baru saja gagal. Pedestal yang ia tempatkan untukmu bukanlah tanda penghormatan. Itu adalah penjara. Semakin tinggi dia mengangkatmu, semakin menyakitkan jatuhnya. Dia tidak memberimu ruang untuk tumbuh, untuk berubah, untuk menjadi manusia. Fantasi tidak berubah. Fantasi itu statis, beku dalam waktu. Dan inilah kebenaran yang paling menyakitkan. Jika kamu terus memainkan peran itu, kamu akan mulai melupakan siapa dirimu sebenarnya. Topeng itu akan menyatu dengan kulitmu. Suara bisikan fantasi itu akan menjadi lebih keras daripada suara hatimu sendiri. Pelepasan diri dimulai dengan satu tindakan keberanian, menghancurkan cermin. Kamu harus berhenti menerima pujian yang terasa seperti belenggu. Kamu harus berani menunjukkan dirimu yang tidak sempurna. Tunjukkan lelucon burukmu. Bicaralah tentang ketakutanmu, tertawalah hingga kamu mendengus. Biarkan dia melihat kekacauan manusiamu yang reaksinya akan memberimu semua jawaban yang kamu butuhkan. Apakah dia akan mundur dengan kekecewaan, atau apakah dia akan melangkah maju dengan rasa ingin tahu untuk bertemu denganmu yang sebenarnya untuk pertama kalinya. Seringkali proyektor tidak mampu menangani kenyataan. Fantasi mereka adalah benteng pertahanan. Menghancurkannya berarti mengekspos luka mereka sendiri, dan kebanyakan orang tidak siap untuk itu. Perpisahan mungkin tidak bisa dihindari, dan itu akan menyakitkan. Kamu tidak hanya kehilangan dia, kamu juga berduka atas fantasi yang pernah kamu coba wujudkan. Tapi ingat ini, cinta sejati tidak menempatkanmu di atas pedestal. Cinta sejati turun ke dalam parit bersamamu. Itu melihat kekacauanmu dan menyebutnya seni. Itu mendengar disonansimu dan menyebutnya musik. Itu memeluk bayanganmu tanpa mencoba mengusirnya. Jangan pernah puas dengan cinta yang hanya memuja fasad. Kamu lebih dari sekadar mahakarya yang indah. Kamu adalah galeri yang terus berkembang, berantakan, dan hidup.
Carilah seseorang yang tidak ingin memajangmu, tetapi ingin berjalan melewati setiap lorong yang berdebu bersamamu, mengagumi setiap retakan dan setiap warna.